semua sehat, sejahtera, sukses selalu Bapak Ibu semua. Pada malam ini adalah malam yang sangat berbahagia karena malam ini Bapak Ibu bisa bersua dengan kami kembali walaupun dalam seminar virtual. Tema seminar ini adalah sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya sempat membaca dan Bapak Ibu bisa juga membaca. Materinya sangat bagus. Ya. Beliau pembicara atau narasumber pada malam ini adalah Bapak Ronald B. Sitolang, ya, tokoh atau praktisi ya, sangat melegendaris. Saya melihat kurikulum vitae-nya sangat bagus, beliau pengalamannya sangat luar biasa. Cara akademik juga luar biasa Bapak Ibu, S1-nya saja di luar negeri. Kemudian mengambil S2, punya beberapa certified. Ya. Saya pernah membaca buku yang berkaitan dengan self-driving dari Prof. Kasali. Memang sangat bagus Bapak Ibu. Ya, dari Prof. Renal Kasali ini menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia ini terbagi dalam dua kategori mental. Mental pertama adalah mental passenger, follower, atau hanya sekedar penumpang yang duduk diam manis menerima apa yang ada. Atau bisa juga mental yang kedua, mental driver, yang hari ini akan dikupas lebih jelas lagi oleh Bapak Renal. Mirip sekali, ya, Pak Renal dengan Pak Ronald. Kalau buku yang saya baca adalah Renal, pembicara hari ini adalah Pak Ronald. Saya tidak tahu apa ada hubungannya, saya tidak tahu. Nah, harapannya dari seminar ini Bapak Ibu akan menjadi tokoh-tokoh di bidang driver, sebagai pengemudi, sebagai pengendali. Nah, memang betul sekali Bapak Ibu, untuk menjadi seorang leader, menjadi pemimpin, harus memiliki mental driver, agar minimal bisa memimpin dirinya sendiri, kelompoknya, perusahaan, bahkan ke skala besar adalah organisasi tempat kita bekerja. Tapi yang menjadi masalah negara berkembang seperti ini, ternyata hasil penelitian membuktikan banyak mental passenger, mental penumpang, apa kata follower. Nah, sehingga harapannya dari seminar ini Bapak Ibu, ya setelah diskusi dengan kami, akan mendapatkan banyak insight-nya. Bagaimana merubah mindset atau mental passenger itu menjadi good driver. Langkah apa yang perlu kita ambil sehingga mampu merubah mental mulai saat ini dan selamanya. Termasuk bagaimana karakter harus dimilikinya, kemudian apa saja perlu dilakukan, atau mungkin pelatihan-latihan atau apa saja yang perlu kita kembangkan sejak sekarang. Sehingga yang terbiasa memiliki mental passenger bisa memiliki mental driver. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ronald atas waktu dan materinya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebelum dimulai, saya sampaikan dulu rundown-nya. Rundown yang pertama adalah pukul 19.00 sampai dengan 19.45 adalah sesi 1. Nanti saya minta waktu sekitar 5 menit Pak Ronald, sebelum 19.45, mungkin 19.40, kita buka sesi tanya jawab, boleh 1 atau 2 atau 3. Kemudian kita coba break pukul 19.45 sampai pukul 20. Kemudian berikutnya adalah sesi yang kedua, yaitu pukul 20 sampai pukul 21. Nah, nanti kita coba lagi kira-kira 5 menit atau 10 menit, di-keep dulu Pak Ronald, dan nanti saya beri info waktunya untuk dibuka sesi tanya jawab. Begitu Pak Ronald? Nah, untuk kurikulum vitae-nya bisa Bapak Ibu cari informasinya di website yang telah ada di materi. Waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Ronald. Selamat Pak Ronald, ya, sukses, sehat selalu. Silakan Pak dimulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi Institut Asia Malang. Salam sehat senantiasa. Selamat Hari Kebangkitan Pancasila 1 Oktober. Wow, yes. Oke, Bapak Ibu, saya akan share screen. Saya akan share screen sebentar lagi ya. Saya akan share screen. Share, yes. Apakah sudah nampak share screen kami? Sudah nampak dengan baik. Oke. Sip. Selamat Hari Kebangkitan Pancasila 1 Oktober 2021. Jangan lupa mengibarkan bendera penuh ya. Kalau kemarin setengah tiang, hari ini full. Semangatnya juga harus full, bukan hanya benderanya yang full ya. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Sudah makan semua. Sesaat lagi, terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing malam hari ini. Saya akan puterin video profil kira-kira 3-4 menit. Izin ya Pak Agus, bisa ya langsung saya putarkan video profil kami.
suaranya Pak, atau volumenya mungkin diperbesar. Ya, share sound Pak. Pak Ronald bisa di-share sound. Masuk ya suaranya? Oke. Saya lama berkenalan dengan Bapak Ronald Sitolang. Pak Ronald Sitolang ini adalah orang yang penuh komitmen dan ringan tangan sekali untuk membantu orang. Dan yang saya sangat kagum dengan Bapak Ronald Sitolang ini adalah orangnya senang-senang belajar. Dan dia terus belajar kepada siapapun, dan terus mengembangkan diri, terus baca buku, sekolah lagi, ikut seminar lagi. Saya tahu, kalau kita juga belajar kepada orang yang suka belajar dan suka praktek seperti Pak Ronald Sitolang, tentu saja kita juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Saya Tun Semaringin mengucapkan salam dahsyat. Halo, nama saya Mary Riana, saya seorang entrepreneur, host, dan juga motivator. Bagi saya, Pak Ronald adalah seorang entrepreneur yang sukses. Bukan hanya sukses, tapi juga sangat rendah hati, mau terus belajar dan mau berbagi. Seorang dosen yang sangat dicintai oleh anak didiknya, karena dia bukan hanya berbagi ilmu, tapi berbagi pengalaman. Pengalaman hidupnya, pengalaman dia berwirausaha. Pak Ronald juga adalah seorang yang sangat action taker. Jadi bukan hanya berbicara, tapi langsung benar-benar mengerjakan apa yang dia katakan. Orang yang nggak pernah menyerah, selalu kreatif, punya ide-ide yang cemerlang untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. It's my privilege to know him as a person. Sukses terus untuk Pak Ronald. Terima kasih. Jangan pernah menyerah kalau belum mencoba. Kalau gagal, coba lagi dengan cara lain. Gairah dan ketekunan adalah karakter yang terpenting untuk mencapai kesuksesan. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Amin, amin, amin. Selamat malam Institut Asia, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu, para panelis yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu namanya, sebagian ada yang on cam, sebagian ada yang off cam.
Saya doakan semuanya sehat senantiasa, lancar rezekinya, dan Tuhan berkati kita. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya buka, saya ingin tahu, ada yang kenal nggak dengan pribadi ini? Wah, ini Bapak Ibu, boleh jawab di chat ya. Ya, jualah dirimu bukan labelmu. Wah, ini kalau ada yang mungkin tadi Bu Tere dapat contekan. Nah, tapi yang panelis yang bukan panelis, yang mungkin belum punya materi atau sudah mendapat materi, ya enggak apa-apa. Boleh nebak siapakah dia gitu ya. Siapakah dia ya. Nah, jadi gini. Beliau ini ada yang bisa jawab, saya nggak kelihatan chatnya ya. Kalau memang panelis itu memang nggak kelihatan chatnya ya. Mungkin Pak Agus yang bisa bantu ya. Kalau ada yang mau jawab, boleh jawab gitu ya. Tetangga saya atau siapa gitu, saudara. Ya bukan saudara saya gitu ya. Silakan Bapak Ibu ya. Biar ada interaksi Bapak Ibu ya. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Jumat malam Bapak Ibu. Oke. Beliau adalah Rian Bapak Ibu. Rian ini lulusan S2. FISIP UI. Oh, Bapak Ibu, S2 Bapak Ibu, FISIP UI, ya. Beliau ceritanya lulus dengan IPK 3,32. UI loh Bapak Ibu, Universitas Indonesia Bapak Ibu. Universitas Indonesia FISIP UI tahun 1998, angkatan 98 Bapak Ibu. Kalau mau cek ada di bukunya juga Bapak Ibu, Anda bisa cek Bapak Ibu. Tahun 98 lulus dengan IPK 3,32. 3,32 itu ya bukan jelek-jelek Amir ya Bapak Ibu ya. Saya enggak tahu teman-teman di sini nilainya berapa gitu ya. UI 3,32. S2 Bapak Ibu ya, S2. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau Pak Rian ini minta disuntik mati. Loh. Kenapa? Kok minta disuntik mati? Karena beliau sudah lama menganggur. Sayang ya Bapak Ibu ya. S2 UI ya. Cerdas, dibilang cerdas. Pernah jadi dosen. Namun hidupnya tidak menentu setelah kedua orang tuanya meninggal. Karena beliau selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya. Begitu singkatnya hidup Bapak Ibu. Ya. Ini ada kisah nyata Bapak Ibu kalau Anda baca bukunya Prof. Renal Kasali Self Drive ya. Jadi materi malam ini itu salah satu inspirasinya dari buku itu. Ya. Ironi dalam kehidupan. Bahwa cerdas saja tidak cukup. Bahwa berprestasi saja tidak cukup. Bahwa punya gelar saja itu tidak cukup. Sorry Bapak Ibu, gelar saya S1 2 Accounting sama Komputer, lulusan Monash University Australia Bapak Ibu. Kemudian saya ngambil S2 Bapak Ibu, Magister Management, Managing Family Corporation Bapak Ibu. Sertifikasi saya ke Harvard, ke MIT, belajar juga ikut seminar-seminar Bapak Ibu. Tapi itu semua tidak cukup. Yang penting ketika kita praktek. Nah, ini Bapak Ibu, berikutnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ada contekannya, Presiden Amerika Serikat yang keberapa? Nah, enggak tahu ya. Nah, ini siapa ya kira-kira? Ini bukan Pak Raden ya Bapak Ibu ya. Bukan Pak Raden ya. Ini lelaki ya, Bapak Ibu. Beliau waktu lahir Bapak Ibu, kendaraannya itu cacat. Maksudnya kendaraannya itu apa? Tubuhnya itu cacat Bapak Ibu. Asma, bronkitis, umur 11 tahun, sesak-sesak nafas, kalau jalan menggeh-menggeh, jangankan lari, jalan aja menggeh-menggeh Bapak Ibu. Tapi bapaknya membina dia terus, membimbing dia terus. Ya. Membimbing dia terus. Sampai pada umur 40 sekian Bapak Ibu, dia menjadi Presiden Amerika. Beliau adalah Bapak Theodore Roosevelt atau Teddy Roosevelt. Jadi kalau kita bilang, wah ya nggak bisa lah aku jadi orang sukses, ya nggak bisa lah aku jadi pengusaha, ya memang nasibku itu begini, ya uripku ya wis kene ae, mangan gak mangan asal kumpul.
No, Bapak Ibu. We drive our life. We are the driver. Kitalah pengemudi dalam hidup kita. Kalau tubuh ini adalah kendaraannya, kita bisa memilih menjadi penumpang atau menjadi driver. Ya Pak, jadi driver gimana caranya? Kan tubuh Pak, kalau mobil atau motor kan ada SIM-nya gitu ya. Nah, malam ini kita akan sama-sama sharing, kita akan sama-sama belajar. Saya juga akan berbagi, Bapak Ibu. Nanti jangan terlalu tegang ya, Bapak Ibu ya. Ini memang Zoom-nya biasanya kelihatan semua. Ini saya nggak kelihatan semua, hanya kelihatan panelis. Jadi tolong diwakilkan ya. Tapi jangan terlalu tegang, santai aja. Kalau memang ada pertanyaan, silakan langsung nanya, Bapak Ibu. Oke? Nah ini Bapak Ibu, Anda mungkin tahu ya, ini siapa ya? Ini salah satu idola saya, Bapak Ibu. Sejak nonton F1 Netflix, Bapak Ibu, ya ini juara dunia Formula One 7 kali, Bapak Ibu. Sudah naik panggung 150 kali, Bapak Ibu. Jos, Bapak Ibu. Lewis Hamilton, Bapak Ibu. Dan itu kata-katanya saya, Bapak Ibu. Bukan kata-katanya beliau, Bapak Ibu. Saya cuma suka wajahnya aja keren gitu, Bapak Ibu. Naik Formula One, Bapak Ibu, keren, menang. Mercy, Bapak Ibu, mercy gitu ya. Be a driver. Take a total control of your life. Yang terakhir balapan kemarin, dia sengaja, Bapak Ibu, melakukan apa, berhenti atau apa gitu ya. Pokoknya sampai dia di penalti, tapi dia tetap tanggung jawab, Bapak Ibu. Dan pemenang, Bapak Ibu. Kalau Anda suka F1, mungkin Anda kenal orang ini, Bapak Ibu. Keren banget, Bapak Ibu. Ya. Take a total control of your life. Ya. Ambillah kontrol sepenuhnya terhadap hidup ini. Ya. Tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Saya tidak bilang ini mudah. Tapi kita bisa mulai bertanggung jawab. Kita bisa mulai bertanggung gugat. Bertanggung gugat itu piye, Pak? Bertanggung gugat itu maksudnya adalah bukan asal jawab. Kalau tanggung jawab kan nanggung mungkin bukan gua, jawab oke lah gitu ya. Bukan saya, Pak, gitu ya. Tapi kalau tanggung gugat, saya siap digugat. Nah, saya siap mengganti, saya siap membayar, saya siap berkomitmen. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Driver itu adalah sebuah sikap hidup yang membedakan dirinya dengan passenger. Anda bisa memilih ingin duduk manis menjadi penumpang atau mengambil risiko menjadi seorang driver. That is a big difference. That is a big difference. Yeah. Why? Because sometimes because the way we raise, karena kita dibesarkan oleh orang tua yang sangat baik, oleh orang tua yang sangat sabar, oleh orang tua yang sangat mencintai kita, tanpa kita sadari, kita hanya menjadi passenger dalam kehidupan. Dan ini tidak peduli status sosial, Bapak Ibu. Anak orang kaya juga ada. Bagaimana kita bisa memilih sikap hidup dari passenger menjadi driver? Ciri-cirinya, nah ini ciri-cirinya Bapak Ibu, supaya jelas Bapak Ibu. Ciri-cirinya passenger hanya menumpang, tidak harus tahu arah jalan. Mau ngapain kamu habis lulus kuliah? Nggak tahu. Mau kuliah apa kamu jurusannya? Nggak tahu. Mau sekolah di mana? Nggak tahu. Mau makan apa nanti malam? Nggak tahu. Wis manut wae. Urip iki yo ngene iki. Ojo aneh-aneh. Ojo mimpi kowe nak. Ngoco. Nah, ini Bapak Ibu yang bahaya. Tanpa kita sadari, ya, kita sudah membenamkan mental kita menjadi seorang passenger. Ya, tidak perlu merawat kendaraan, hidup seenaknya, tidur seingatnya, mandi seingatnya, tidur seenaknya, bangunnya bangkong, kalau nggak ada janji nggak bangun, kalau nggak ujian nggak bangun, santai aja gitu ya. Nah, tidak merawat kendaraan. Sebuah pilihan yang bebas dari tanggung jawab. Karena defaultnya otak manusia itu mencari nikmat, menghindari sengsara. Ya enak toh kalau duduk di belakang aja, nggak ada risiko. Kadang-kadang kita lupa bahwa
Sengsara itu membawa nikmat. Ya, untuk mencapai kenikmatan itu kadang kita butuh pengorbanan. Ya, driver ini mengemudikan kendaraan menuju titik tertentu. Ya, mutlak harus tahu tujuan hidupnya apa, tahu arahnya bagaimana, tahu bagaimana menuju ke sana, dan dilarang mengantuk, apalagi tertidur. Ya, bagaimana kalau kita bekerja? Bagaimana kalau kita kuliah? Habis itu kita terlambat. Bapak Ibu, saya punya teman Bapak Ibu. Waktu saya sekolah di Australia, Bapak Ibu, dia mahasiswa sama-sama saya, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, sorry, saya itu kalau tingkat IQ-nya mungkin kalah jauh sama dia. Dia pinter jedok, Bapak Ibu. Ujian nggak pernah belajar, jago banget, Bapak Ibu. Tapi dia fail, Bapak Ibu. Bukan karena bodoh, tapi karena ketiduran. Waktu ujian dia tidak datang. Waktu ngumpulin tugas, dia tidak ngumpulin. Karena terlalu asik main game. Sampai pada akhirnya ketika lulus, dia menciptakan ijazahnya sendiri, pakai komputer zaman itu, dan bawa pulang ke orang tuanya, ini ijazahku, padahal dia tidak pernah diwisuda. Ironi, Bapak Ibu. Ironi kehidupan. Ini yang saya bilang, dilarang mengantuk, apalagi tertidur. Harus mampu merawat kendaraan. Bagaimana kita merawat diri kita? I cannot afford to be sick. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu kalau saya sampai sakit. So how to keep our health at the premium? Bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Ketika kita diberkati, nggak seperti Pak Teddy Roosevelt, ya, tidak seperti Bill Porter, tidak seperti yang lain-lain yang mungkin cacat dan lain-lain, kita diberikan kesehatan yang prima. Tapi bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Merawat kendaraan. Sebuah pilihan mengekspos diri pada tanggung jawab pribadi. Sebuah pilihan mengekspos diri pada tanggung jawab pribadi. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, mandataris kehidupan itu, Bapak Ibu, ya, mandataris kehidupan itu adalah ketika kita lahir, Bapak Ibu, ya, kita semua ini adalah pemegang mandat kehidupan. Waktu kita lahir, Bapak Ibu, mandat itu diberikan pada orang tua kita, ya, maka kita manut sama mereka, maka orang kita merawat kita dengan cinta. Ya, dengan penuh kesungguhan, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mandat itu diberikan kepada kita, dan kita harus bisa menjalani mandat itu. Sayangnya di dalam perjalanan itu ada banyak didikan-didikan, ada banyak kata-kata, ada banyak kalimat-kalimat, ada banyak pesan-pesan, ada banyak cinta. Hati-hati dengan bahasa cinta. Karena kadang-kadang itu bisa melemahkan kita. Maksudnya, Pak, saya kasih contoh. Ketika kita belajar berjalan, pernah nggak kita jatuh, kesandung, kejedok? Ketika kita belajar naik sepeda, pernah nggak kita jatuh dari sepeda? Ketika kita belajar naik sepeda motor, pernah nggak kita nyerempet orang atau jatuh dari sepeda motor? Tapi apa jadinya ketika kita belajar dan orang tua kita cinta sama kita, udah kamu nggak usah naik sepeda lagi, udah kamu nggak usah naik sepeda motor lagi, udah kamu nggak usah jalan lagi, tak gendong aja kemana-mana. Dan kita pasrah karena kita enak, nyaman, duduk di boncengan terus. Digendong terus kemana-mana. Apa yang terjadi? Suatu hari, apakah kita selalu, orang tua kita selalu bisa menggendong kita, mengantar kita? Bahkan sampai hari ini, ada banyak pelamar kerja
yang masih diantar oleh orang tuanya dan ditunggui. Bahasa cinta. Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Karena kebenaran bagi setiap orang beda-beda. Pertanyaannya kembali kepada konteks kita. Are we going to be a passenger or a driver in our life? Ini bedanya. Ya. Dan bagaimana melepas ketergantungan itu? How do we overcome this addiction? Bagaimana kita ketergantungan atau addicted, kenyamanan. Oh enak ya, dianterin orang tua, nggak usah belajar nyetir, nggak ada risiko, dan lain-lain. Mau sampai kapan? Bapak, Ibu, coba Anda refleksikan. Pasti kemungkinan besar ada di antara saudara-saudara kita. Entah itu saudara jauh, saudara dekat, orang yang kita kenal, tetangga kita, teman kita, yang mungkin mirip ceritanya seperti ini. Bahkan saudara saya sendiri aja ada kok. Sampai umur 30 lebih pengangguran, hanya hidupnya nebeng di orang tuanya. Makan tidur. So, what to do? Lulusan S1, universitas terkemuka, nilainya bagus, tapi tidak mau kerja. Bukan tidak bisa loh Bapak Ibu, tidak mau. Karena tidak bisa melepas ketergantungan dari lingkungannya yang nyaman. Nah, ketika kita bisa melepas ketergantungan itu, maka kita belajar hidup di dalam dunia yang baru. Di sana kita akan mengalami banyak tantangan, Bapak Ibu. Banyak tantangan. Bapak Ibu, saya dulu waktu sekolah di Australia, Bapak Ibu, saya bilang sama orang tua saya ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, saya dapat uang saku ya, dapat uang saku habis. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, Pak, jangan kirimin saya uang saku lagi ya. Terima kasih sekolahnya sudah dibayarin, tapi saya akan cari sendiri uang saku saya. Apakah itu mudah? Enggak. Tapi saya belajar untuk bekerja. Bapak Ibu, kalau di sini itu bahasanya jadi kacung. Kerja di toko jadi kacung. Saya pernah kerja di toko ini 711. Dulu di sini ada 711 itu ya. Sekarang udah mungkin nggak ada lagi ya 711. 7-Eleven itu Bapak Ibu ya. Bos saya orang Mesir, kerja shift malam jam 11 malam sampai jam 7 pagi, kerja 2 minggu tidak dibayar. Apakah saya marah waktu itu? Dalam hati saya dongkol. Marah. Tapi saya take control of my life. Apa jadinya ketika saya play tulus? Maksudnya apa? Misalnya saya marah-marah di tokonya, lemparin tokonya dengan batu dan lain-lain. Sempat terbersit darah muda saya, emosi Bapak Ibu. Nah, karena ketika saya tanya, jadi gimana status saya dalam 2 minggu ini, apa yang bisa saya perbaiki, apakah saya diterima? Loh, kamu barusan 2 minggu kok mau diterima? Nah, ternyata di situ ada modus Bapak Ibu, memang dia cari pegawai gratisan. 2 minggu kerja, dikeluarin, 2 minggu kerja, dikeluarin. Jadi nggak pernah ada pegawai tetap.
untuk shift malam, karena shift malam bayarannya mahal, Bapak Ibu. Ini belajar hidup dalam dunia baru. Yang tentunya tidak nyaman. Yang tentunya banyak tantangan. Mungkin wisdom orang tua, ya, kebijaksanaan orang tua itu bisa berlaku lama, abadi, ya. Tapi cara-cara pikirnya, tapi pelajaran-pelajaran dalam kehidupannya itu mungkin sedikit banyak berbeda. Contohnya Bapak Ibu, ya, banyak pekerjaan yang berubah. Ya, saya kasih contoh ya, ini survei dari World Economic Forum tahun 2020, tahun lalu ya, surveinya ya. Top 15 skills for 2025. Analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, dan lain-lain dan lain-lain. Ini ada 15 Bapak Ibu, ya. Yang mungkin kalau zamannya orang tua kita atau orang tua Anda, ya pekerjaan itu nggak terlalu membutuhkan yang mikir-mikir berat-berat gitu loh Bapak Ibu. Repetitif karena eranya era industrial. Hari ini ada yang namanya YouTuber. Orang tua mikir, lu ngapain jadi internetan terus dan segala macam. Pertanyaannya adalah ketika kita ber-YouTube pria, kita mengenerate, kita being produktif atau kita hanya konsumtif. Ini yang perlu kita sadari, bahwa dunia itu constantly changing. Dan siapa yang bisa menentukan kesuksesan kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Bukan orang lain. Selama kita masih menyalahkan orang tua, saudara, perusahaan, teman, negara, dunia, ya kita nggak pernah take our life seriously. Ya. Ini ada satu statement dari seorang sastrawan. Only 2% of people think, 3% of the people think they think, and 95% of the people would rather die than think. Jadi kadang-kadang kalau kita dimarahin atau diingetin orang, mikir dong. Boleh tanya, caranya? Cara berpikir itu tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan adalah cara menghafal. Mikir dong, cara berpikir bagaimana? Ya, nanti kita akan bahas. Nah, saya pernah melakukan sebuah survei beberapa kali, ya. Ketika saya sharing di salah satu kampus di Surabaya, gitu ya, ruangan kelas besar, Bapak Ibu, saya kasih studi kasus, Bapak Ibu. Saya bilang gini, kalau suatu hari ya ada satu kejadian yang mengakibatkan kayak waktu itu tsunami Aceh, Bapak Ibu. Saya jadi ingat tsunami Aceh itu wipe out, gitu ya. Terus Anda selamat sendiri sebatang kara. Apa yang Anda lakukan? Sebagian bilang, saya akan berusaha. Bagaimanapun caranya tetap hidup. Tapi sebagian besar, mereka bilang, lebih baik mati, Pak. And that scares the hell out of me. Itu mengerikan buat saya. Itu menakutkan buat saya. Kenapa? Anak-anak muda, kok mudah sekali putus asa. Bapak Ibu, mungkin Anda pernah baca, mungkin Anda pernah dengar ya, bahwa dalam otak kita itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Teori otak ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu teori otak ya. Otak kita yang paling tua itu adalah otak reptil. Ya. Reptilian brain atau basal ganglia. Ya. Mereka ini cuman memahami, bisa memproses, bertahan untuk hidup. Jadi mereka itu bisa fight atau flight, lari.
Jadi bertahan, perang, atau lari. Ya toh? Nafsu, ya, nafsu itu apa? Makan, berkembang biak, itu nafsu. Itu otak yang paling kecil. Makanya kalau ada orang lapar marah itu berarti cuma pakai otak reptilnya. Oke? Terus ada otak yang kedua, social atau emotional yang dibilang limbik atau mammalian brain. Di sini kita perasaan, Bapak Ibu. Perasaan itu bukan di sini, Bapak Ibu. Perasaan itu ada di sini. Happy, sad, ya, bahagia, sedih, tersinggung, dingin, panas, cepat, lambat. Itu perasaan. Ya. Dan otak kita yang paling besar, yang paling modern itu adalah neokortex atau otak yang bisa memproses dan menganalisa. Sayangnya Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu, masih ingat mencari nikmat menghindari sengsara? Kebanyakan dari kita, termasuk saya, seringkali kalau nggak latihan, pakainya itu cuma 2. Reptil sama mamalia. Reptil sama mamalia. Nyaman nggak nyaman? Jauh, dekat. Oke. Nah, ini juga perlu latihan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menggunakan neokorteks kita? Bagaimana kita bisa menggunakan logika berpikir kita? Bagaimana ketika kita mengambil keputusan, kita nggak cari enaknya doang. Gampangnya wae. Itu kita harus berpikir menggunakan neokorteks. Maksudnya bagaimana? Kita butuh waktu Bapak Ibu untuk melatih, dan kita butuh waktu sebelum mengambil keputusan. Menganalisa fakta data. Bukan katanya, saya pikir, asumsi saya, perasaan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Setiap manusia memiliki kendaraannya sendiri. Ya. Setiap manusia memiliki kendaraannya sendiri. Tubuh kita ini adalah kendaraan kita. Tubuh kita ini adalah kendaraan kita. Dan bagaimana kita mengendarai kendaraan kita. Prinsip-prinsip menjadi seorang driver. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan ada beda ya, ciri-cirinya ya, passenger sama driver. Kalau prinsipnya itu begini Bapak Ibu. Nah, cuma 4 Bapak Ibu. Inisiatif, melayani, navigasi atau menentukan tujuan atau goalnya apa, tanggung jawab atau tanggung gugat. Inisiatif, Pak, apa ada tugas? Pak, bagaimana saya supaya mendapatkan nilai yang terbaik? Pak, bagaimana saya bisa menjadi mahasiswa teladan? Pak, bagaimana saya bisa berkarir supaya lebih sukses? Itu inisiatif. Sebelum diberi, bertanya. Proaktif. Ya. Melayani. Melayani guru kita, melayani teman kita, melayani pimpinan kita, melayani orang tua kita, bukan minta dilayani. Melayani dan menentukan goal kita. Serta berani bertanggung jawab. Bukan lu yang nanggung, gue yang jawab ya. Tapi maksudnya adalah kalau kita sudah janji, apapun yang terjadi ya kita harus menepati. Bapak Ibu, saya bilang gini, saya janji sama klien saya, berapapun fee saya, ya, saya kalau terlambat 1 menit, saya gratisin. Saya gratisin. Ya.
It's not about the money, it's about the commitment. Kalau kita dipasrahin pegang keuangan, kesalahan Rp1, Rp100, Rp1.000, Rp1.000.000, Rp1 miliar, itu sama bobotnya. Hilang Rp1 nggak cocok, sama. Bukan perkara nilainya, tapi ketelitian kita, komitmen kita. Nah, itu tantangan. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, karena ini jamnya break ya, Pak Agus ya? Atau masih ada 3 menit sebelum break saya puterin satu video? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Silakan. Oke, ya kita puterin satu video ya. Saya berhentikan screen share saya. Stop share sebentar. Oke, sudah stop share ya ini ya. Berarti ya. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Ini soalnya videonya ada di slide yang lain. Di slide yang ini for some reason tidak bisa. Jadi itu apa ya, Kang? Oh, putus-putus. ini yes. Nah, ini bisa. Sekarang kita share screen. Sabar Bapak Ibu. Mana zoom-nya? Kok hilang? Sebentar. Ini lari ke sini. Sorry ya Bapak Ibu ya. Oke. Seret. Ups, nggak bisa. Share screen. Oke. Ini. Share. Udah ke-share? Kelihatan ya? Sudah, Pak? Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Jelas. आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो बढ़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Oke, Bapak Ibu lihat ya di India itu ya ceritanya ya. Ada penumpang, ada banyak penumpang, bahkan ada yang lagi telepon karena macet. Aku benci negara ini, I hate this country gitu ya. Tapi seorang anak kecil yang polos, take action, bisa jadi driver, menginspirasi yang lain. Bahkan tadi itu kayaknya ada yang baju coklat-coklat, otoritas kayak begitu ya. Malah tidur gitu ya, babano lah, sancene macet ya macet gitu ya. Tapi karena tindakan anak kecil itu juga tidak kuat ngangkat batang pohon yang besar itu Bapak Ibu. Tapi dia
berusaha menunjukkan komitmen dan dedikasinya, dan bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya. That is the real example of being a driver, taking controls, mengambil kontrol, mengambil kendali, sehingga bisa mempengaruhi orang lain untuk tujuan yang lebih besar, untuk masyarakat, untuk sesama. Oke? Kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak, luar biasa. Sangat menginspirasi. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada 1 atau 2 penanya, boleh di-chat. Nah ini ada penanya juga sebelumnya Pak. Yes. Dari Pak Michael, Surabaya. Saya mau tanya, apa yang dipakai oleh Pak Ronald ketika mempelajari atau belajar dari Pak Tung Desemwaringin, sehingga Pak Ronald bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih Pak. Nah, itu dulu Pak yang masuk di chatnya. Silakan Pak Ronald. Oke. Apa yang saya pelajari dari Pak Tung Ya, Desemwaringin? dari Pak Tung Desemwaringin. Oke, yes. Pak Tung salah satu inspirator saya juga ya. Yang saya pelajari adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik ya. Saya sebetulnya waktu di Australia, waktu kuliah itu saya memang waktu itu saya sukanya kerja ya. Waktu lulus S1 saya ditanya, apa kamu nggak mau lanjut S2? Saya bilang nggak mau S2. Saya suka S yang dicoret Bapak Ibu. S dicoret jeret gitu ya. Dolar Bapak Ibu ya. Itu I love it so much Bapak Ibu ya. I keep working to accumulate more dollars Bapak Ibu ya. Saya 15 years in Australia Bapak Ibu. And then one day I come home Bapak Ibu, dan saya suatu hari dengar cerita, dan saya belajar bahwa semakin kita mengejar uang ya, semakin kita mengejar uang itu nggak ada habisnya. Tapi kalau kita bisa menjadi manfaat, ya kita bisa menjadi manfaat. Itu kalau ada di salah satu kitab, kalau saya salah tolong dikoreksi, mungkin pronunciation salah. Semua dikoreksi, koinunas anfaunhum linas, sebaik-baiknya manusia menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, itu Bapak Ibu, kita dikejar-kejar berkat Bapak Ibu. Ya. Nah, di sana tinggal bagaimana kita mengelola. Ya, jadi saya terinspirasi, apalagi yang saya pelajari dari beliau, salah satunya adalah bagaimana saya menemukan diri saya bahwa saya itu suka berbagi ternyata. Jadi saya ketemu diri saya yang suka berbagi ini setelah ketemu guru-guru saya, Pak Tanadi Santoso, Pak Tung Desemwaringin, Miss Mary Riana, itu ternyata berbagi itu oke juga ya, menyenangkan. It's not about the money anymore. Bukan perkara duitnya, tapi bagaimana kita bisa berbagi dan orang lain itu menjadi berubah. Satu hari mereka testimoni, kirim surat, ucapan terima kasih, cerita dan segala macam, itu much more rewarding. Sangat membahagiakan saya. Demikian Pak Agus. Terima kasih Pak Ronald. Ada satu insight malam ini. Jadi kalau kita ngejar uang, malah kita yang dikejar-kejar debt collector Pak ya. Ada lagi pertanyaan lagi Pak Dedi. Yes. Ada yang membisiki Pak. Kalau kita mengejar uang, kita dikejar-kejar debt collector. Rupanya yang ngomong sebelah saya itu debt collector. Yang kedua Pak, di Pak Dedi Setiawan dari Samarinda Pak. Selamat malam Pak Ronald, bagaimana menyikapi hal-hal di luar kendali kita, ya, baik dari dalam maupun luar diri kita, seperti masa lalu, pandangan orang lain. Nah, bagaimana hal tersebut cukup mempengaruhi sikap dan mental. Nah, ini ada sikap dan mental Pak untuk berjuang jadi sukses. Oke. Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Dedi Samarinda. Yes, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, sebetulnya itu ada di slide saya yang berikutnya setelah pariwara. Ini pakai pariwara atau langsung jos ini Bapak Ibu? Break dulu Pak. Break dulu. Ya wes, break dulu. Tahan dulu. Ditahan dulu Pak. Setelah pariwara berikut ini. Kayak acara mata najwa aja Pak, ini ya. Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ini yang ketiga, setelah ini kita break Pak ya. Semoga ini ada lagi di slide berikutnya. Ya. Selamat malam Pak Ronald, ini dari Pak Johan Setiawan. Apa kita menjadi driver di lingkungan office? Karena kebanyakan posisinya kan bersifat passenger Pak untuk office ya, pengikut follower. Nah sehingga kita malah menjadi musuh banyak karyawan Pak. Begitu Pak, ini sangat menarik Pak pertanyaannya.
Jadi kalau ingin menjadi driver di lingkungan office, ya, masalahnya yang jadi kesulitan adalah lingkungannya adalah lingkungan passenger. Begitu Pak, dicoba. Oke, saya jawab setelah pariwara juga ya Pak ya? Boleh Pak, silakan. Ya, karena kan nanti jawabnya panjang lebar nggak jadi pariwara panjang ini. Lebar. Oke, nah, bagaimana Bapak Ibu? Kita break ya 5 menit mungkin ya, 7 menit, 8 menit ya, tidak usah panjang-panjang, pukul 20 tepat, on time, ya. Masuk lagi, ya. Kemudian berikutnya adalah Pak Ronald mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dedi tadi, ya masalah mental block tadi ya Pak ya, sikap mental blocknya, kemudian lingkungan yang office. Begitu Pak Ronald. Salam sehat Bapak Ibu semua, sehat, sukses, sejahtera selalu. Amin. Kita kembali jam 20.00 waktu Indonesia 20.00 bagian waktu Indonesia Ronald Madura. Sitolang, Institut Asia. Terima kasih. Masih Selamat malam. Silakan Pak, silakan. Yes, 1 menit ya. Wah, jam 20.00 pas Bapak Ibu. Ya, orang yang sukses ciri-cirinya itu tidak pernah tepat waktu Bapak Ibu. Selalu lebih awal. Jadi kalau semua Anda tadi sudah ada di sini terus waktunya break semuanya, berarti Anda orang-orang yang sukses atau calon orang sukses karena selalu hadir dan hadir lebih awal. Top Bapak Ibu, drive yourself Bapak Ibu, drive yourself. Saya screen share ya Bapak Ibu ya. Screen share. Sambil dicoba dijawab dulu Pak pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan tadi yang pertama. Mental block, yang kedua adalah lingkungan office Pak. Lingkungan office, mental block sama lingkungan office. Ini kan mayoritas para passenger. Nah, bagaimana kita mencoba menerapkan drive tadi Pak, self drive? Ya, jadi kalau kita ngomong bagaimana kita menjadi driver ya, bagaimana kita menjadi driver? Yang pertama itu adalah kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Nanti yang lingkungan mental block dan lain-lain akan saya jawab kurang lebih 2-3 slide setelah ini. Jadi saya tidak mendahului dulu ya, supaya nggak maju mundur, oke? Pertama, disiplin diri. Ya, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita? Ya, yang kedua adalah berani mengambil risiko yang terukur. Berani mengambil risiko yang terukur. Play to win, Bapak Ibu. Play to win. Ini ciri-cirinya, Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kalau miss nanti bisa ditanyakan lagi ya. Dan kekuatan berpikir simple, 2C, critical and creative thinking. Critical and creative thinking itu yang menjadi tren pekerja-pekerja yang dibutuhkan dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun nggak tahu lagi, mungkin dunia sudah jauh berubah, Bapak Ibu ya. Dan growth mindset. Ya, bagaimana kita siap menghadapi perubahan, selalu berkembang dan berubah, beradaptasi. It's not the strongest, the fittest, the smartest who will survive, but the most adaptive creature. Orang-orang yang bisa beradaptasi mengikuti perubahan, karena perubahan itu abadi. Yang abadi itu hanya perubahan, Bapak Ibu. Ya, perubahan itu abadi. Oke, nah disiplin diri, contohnya Bapak Ibu. Disiplin diri itu contohnya Bapak Ibu. Tidurnya tepat waktu enggak? Makannya tepat waktu enggak? Ya, sorry, ke bank dunianya setornya tepat waktu enggak? Itu disiplin diri yang pertama. Ya. Karena kalau pola itu benar, itu kita sudah mulai menjaga kendaraan kita. Dan orang pelan-pelan respect sama kita. Kita tidak akan bisa merubah orang lain kalau orang nggak respect sama kita. Kita hanya akan bisa mempengaruhi orang lain akan mengikuti kita kalau mereka melihat bagaimana disiplin diri kita. Say what you mean what you say, but don't say it mean. Oh, apa kui ya, apa itu ya? Ungkapkan apa yang ingin Anda ungkapkan. Jangan mendem jero. Orang itu bukan cenayang, Bapak Ibu. Saya nggak ngerti pemikiran Anda. Say what you mean. Kalau sudah ngomong, mean what you say. Kalau sudah janji, tepatilah janji Anda.
Jangan, enggak. Ini Bapak Ibu, saya pernah belajar Bapak Ibu. Pertama kali Bapak Ibu, saya ke Australia Bapak Ibu. Saya ngekos Bapak Ibu sama orang bule Bapak Ibu. Ya. Kultur, maaf, orang Indonesia, Ronald ya. Kulturnya Ronald, saya nggak ngomong orang Indonesia, nanti salah Bapak Ibu ya. Kulturnya Ronald gitu ya toh. Sungkan-sungkanan. Kulturnya Ronald waktu itu dari Indonesia, sungkan-sungkanan. Ayo silakan, are you eating the dinner? Kita bikin cooking ini. Enak banget. Tapi saya sungkan Bapak Ibu. It's okay. Apa yang terjadi Bapak Ibu? It's okay, saya pikir ditinggal di meja Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, diringkesi dibuat nang tong sampah Bapak Ibu. Malam Bapak Ibu, dingin-dingin Bapak Ibu. Di sana datang bulan apa itu ya? Bulan Mei apa itu sudah mulai dingin Bapak Ibu, 10 derajat. Perutnya kerucuk. Gak ono Indomie goreng pisan Bapak Ibu. Asam tenan Bapak Ibu. Jadi itu say what you mean what you say. Maksudnya kalau mau ya mau, makan ya makan, nggak mau ya nggak mau, jangan nyesel. But don't say it mean. Being assertive. Mengungkapkan perasaan kita. Saya kecewa loh. Saya bangga loh. Saya sedih loh. Saya mengharapkan Anda bisa lebih baik loh. Saya mengharapkan Anda menjadi teladan saya loh. Di dalam pekerjaan. Saya orang baru, saya butuh bimbingan, tapi bukan bimbingan seperti ini yang saya butuhkan. Being assertive. Disiplin diri Bapak Ibu. Maksudnya apa? Mendisiplinkan diri kita mulai dari kehidupan-kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita. Mendisiplinkan diri, menyalurkan emosi kita, mengungkapkan pemikiran kita, mengungkapkan perasaan kita. Bukan malu, sungkan, ngerasani, gibah, gosip, DLL. Ya. Karena itu tidak memecahkan masalah. Itu hanya akan menambah masalah, memperbesar masalah, dan menjadi bom waktu. So, and then there are 3 types of discipline. Force discipline, self-discipline, dan yang paling indisiplin. Semau gue. Maksudnya apa? Force disiplin itu peraturan-peraturan yang ada di dalam lingkungan kita, institusi, pekerjaan, sekolah, RT, RW, dan lain-lain. Itu force disiplin. Tapi kita bisa mendisiplinkan diri kita. Kalau ke kantor masuknya jam 8, pulang jam 4, kita hadir sebelum jam 8. Kita hadir jam 7.30. Bukan jam 4, kita, wah, saya kan on time, Pak. Saya datang jam 7.59. Jam 15.59 sudah di depan mesin ceklok. Mari pulang, marilah pulang. Oh, disiplin loh Pak, harus hidup itu harus disiplin. Preketek Bapak Ibu. It's not like that. It's not like that. Kalau ngomong kerja, kalau nak lemburannya ya disiplin Pak. Nek ono lemburane ya liya maneh. Nek iso tak lembur-lemburno. That's not discipline. Ya. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita? Bagaimana kita menghukum diri kita? Bagaimana kita memberikan reward diri kita? That is self-discipline. That is self-discipline. Ya. Ini Bapak Ibu. Anda terapkan satu kunci disiplin ini aja Bapak Ibu. Anda lihat pengikut Anda berapa orang? 1, 2, 3. Karena mereka menjadi terinspirasi. Ya, menjadi terinspirasi. Dengan konsistensi kita. Oke. Yang kedua, yang ini jawabannya mungkin lingkaran kontrol. Lingkaran dalam pengaruh. Lingkaran
di luar kontrol kita. Ya. Bapak Ibu, semakin kita memperbesar lingkaran kontrol kita, Bapak Ibu, maka lingkaran dalam pengaruh kita akan menjadi tergeser, lingkaran kepedulian di luar kontrol kita juga akan menjadi mengecil, tergeser. Maksudnya piye? Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita bilang, ya Pak, saya enggak bisa ke kantor, saya enggak bisa ke sekolah, saya enggak bisa ngumpulin karena di luar hujan dan banjir, maka kita tidak mengambil kontrol, kita menyalahkan di luar kontrol kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan alam, kita menyalahkan negara, kita menyalahkan pemerintah, karena banjir, karena hujan, karena apa, wis mbok preketek Bapak Ibu, sing penting kabeh wong salah, aku bener dhewe. That is not responsibility, Bapak Ibu. That's blaming. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kontrol kita? Oh, kita tahu ini musim hujan, maka kita sedia payung, kita sedia jas hujan, kita pakai sepatu bot, kita kalau perlu pakai pelampung berenang, supaya yang penting saya bisa nyampe kantor tepat waktu, kecuali semuanya runtuh dan hancur. That is making our control greater. Bagaimana kita datang lebih awal? Bagaimana kita mengantisipasi tugas sebelum deadline? Bagaimana kita memberikan inisiatif, Pak, apa ada tugas lagi buat kami? Apa yang bisa kami kerjakan? Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa membuat saya menjadi mahasiswa teladan? Apa yang bisa meningkatkan nilai saya? Apa yang bisa membuat Bapak menghargai, menilai saya lebih baik lagi? Saya siap untuk berikan tanggung jawab. Menyenangkan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu, saya ada course untuk nego gaji Bapak Ibu, naik setahun 3 kali Bapak Ibu, dan damai-damai aja, bos makin cinta Bapak Ibu, bos makin cinta, dompet makin tebal, istri dan anak makin cinta sama kita Bapak Ibu, jos Bapak Ibu, setahun naik 3 kali Bapak Ibu. Bagaimana kita memperbesar kontrol kita dan memberikan pengaruh. Nah, Pak Agus, ini mungkin yang tadi bisa diulangin Pak pertanyaannya, supaya mungkin kalau mau dikontekstualkan, saya bisa mengkontekstualkan. Pertanyaannya diulang lagi? Yang tadi yang kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yang pertama apa ya Pak ya? Pertanyaan pertama, ini intinya tentang mental block, Pak. Jadi kenangan masa lalu atau ingatan-ingatan masa lalu ini sangat mengganggu, Pak. Oke. Nah, sehingga bagaimana yang terbaik, Pak? Atau saya bacakan ulang, Pak ya? Ya, boleh, Pak. Pak, saya bacakan lagi karena cukup banyak chat, Pak, sangat meriah sekali. Bagaimana menyikapi hal-hal di luar kendali kita, baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Seperti masa lalu, kemudian pandangan orang. Nah, berkaitan dengan tersebut, maka bagaimana cara menyikapinya, Pak? Intinya seperti itu. Oke, mungkin yang itu jawabannya adalah dalam kontrol, Bapak Ibu. Ya, maksudnya di dalam kontrol kita, bagaimana kita, ya mungkin kita boleh mendengarkan orang lain, boleh menerima masukan, ya, tapi kita tidak perlu terlalu mikirin apa omongan orang, Bapak Ibu. Emangnya gue pikirin, emang gue pikirin gitu ya. Yang penting gue nggak berniat jahat, yang penting nggak merugikan kamu. Lu ngomongin gue berarti lu fans gue kan? Betul atau betul? Kenapa ketika orang ngomongin kita bingung Bapak Ibu? Kenyataannya artis-artis itu semua pada diomongin sekarang, marketing ala baru, bikin pertikaian, bikin tuntutan, bikin macam-macam supaya mendapatkan perhatian dan dapat endorse, duit lebih banyak buat mereka Bapak Ibu. Ironi kehidupan. Iya toh. Yang penting kita jalan baik, jangan menyakitin orang, jangan mengganggu orang. Ya, sedikit-sedikit rada cuek gitulah Bapak Ibu ya. Jangan cuek pol ya Bapak Ibu ya. Jangan cuek pol. Itu yang pertama, memperbesar kontrol. Oke. Masa lalu kita harus menghadapi. Ya. Forgive and forget. Ya. Kita harus berdamai dengan diri kita. Ya. Kita harus berdamai dengan diri kita. Itu yang paling pertama. Karena kita harus take care of ourselves. Masih ingat, memelihara diri kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus gini Bapak Ibu, ada satu yang membuat saya menjadi lebih damai Bapak Ibu.
Kebenaran bagi setiap orang itu beda-beda. Oke? Kalau teman-teman kita yang Muslim sembahyang hari Jumat, karena kebenaran buat mereka itu sembahyang hari Jumat. Kalau teman-teman kita yang Nasrani sembahyangnya hari Minggu, karena kebenaran buat mereka hari Minggu. Jangan diperdebatkan, orang payah kerja kok sembahyang, orang payah pray kok sembahyang. No, kebenaran bagi setiap orang beda-beda. Period, titik. Nggak usah diperdebatkan. Oke? Damai? Harusnya lebih damai, karena kita tidak usah ngurusin orang lain. Keadilan bagi setiap orang beda-beda. Keadilan yang sama hanya anak umur 3 tahun saja, harus sama rata, sama rasa semua. Kalau enggak, nanti ya itu. Gajinya rektor sampai gajinya OB sama. Gajinya direktur sampai gajinya OB sama. Apakah itu adil? Silakan dijawab sendiri. Tanggung jawabnya beda. Keadilan bagi setiap orang beda-beda. Ketika kita mulai menggunakan timbangan kita pribadi. Oh, kok nggak adil ya? Oh, aku kok begini ya? Oh, kok dia begitu ya? Nah, kita mulai tidak bahagia. Oh, masa lalu kok begini ya? Masa lalunya dia kok begini. No, kita lihat masa depan kita. Kita nggak punya kuasa terhadap masa lalu kita. Kita nggak bisa milih kita lahir dari rahimnya siapa, di negara mana. Tapi yang kita bisa lakukan, bagaimana kita merubah nasib kita. Oke? Nah ini, sangunya Pak. Ya. Ada yang nomor 3. Common sense is never common sense. Ngono ae kok gak ngerti, ngono ae kok gak bisa. Masa gitu aja gak paham? No, Bapak Ibu, common sense is never common sense. Karena setiap orang itu beda-beda. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita kecap, dari apa yang kita hirup, itu beda. Jadi common sense is never common sense. Dan kalau saya bisa, Anda pasti bisa, belum tentu. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa, belum tentu. Nah, ini maksudnya apa? Supaya kita lebih damai. Move on, Bapak Ibu. Memahami. Bapak Ibu, ini satu pelajaran ya. Saya belajar dari orang Eropa, 1 minggu di Bali, bayarnya $5.000, Bapak Ibu. Salah satu pelajaran yang nangkep membuat saya lebih damai ya ini, Bapak Ibu. 5.500, 5 hari. So how we face, bagaimana kita menanggapi situasi dan kendali kita. Oke, lanjut ya. Mulai, ya, mulai ini yang paling. Gentlemen, start your engine. Kan gitu kan ya. Start early, start now. Saat ini, mulai hari ini, mulai sekarang, mulai besok. Saya pengen diet, saya pengen olahraga, saya pengen lebih sehat. Mulai hari ini, mulai sekarang, saya pengen berubah. Mulai hari ini, mulai sekarang, saat ini. Mulai dari hal kecil. Start small. Jangan tunggu, wah nanti kalau saya punya duit, wah nanti kalau saya begini, wah nanti kalau saya begitu. Lah Bapak Ibu, nggak akan mulai Bapak Ibu. Kasep Bapak Ibu, ketinggalan, expired. Too late. Ya. Start early, start now with what we have. Itu namanya prinsip efektuasi. Maksudnya apa? Efektuasi itu adalah besok pagi kita mau makan apa? Nah, coba kita tanya sama mungkin Pak Fajar. Nah, halo Pak Fajar gitu ya. Pak Fajar, besok mau makan apa? Besok makan nasi goreng, Pak. Oh, nasi goreng. Oke. Itu kebalikan dari efektuasi, Pak. Ya. Kalau efektuasi itu modelnya begini. Efektuasi itu kita punyanya apa? Oke. Kita punyanya apa? Di kulkas ada apa? Di pawon ada apa? Di dapur ada apa? Ada roti, ada selai, ada nasi,
sisa hari ini, sisa malam ini, besok mau saya goreng, ada sambal, ada kecap, ada apa. Nah, itu kita mau. Kalau ternyata malam ini nggak ada nasi, adanya telur sama Indomie goreng, ya sudahlah, Indomie telur juga oke. Itulah namanya efektuasi. Jadi jangan menunggu. Istilahnya, oh saya mau begitu. Terlambat, Bapak Ibu. Kita punyanya apa sekarang? Bagaimana kita mengolah apa yang ada menjadi sesuatu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Dengan segala kekurangan, keterbatasan kita bisa jadi apa? Ya. Ayo nabung. Nanti ya, kalau gaji saya sudah 50 juta. Oh, barusan mulai nabung. Oh, ya enggak lah Pak. Kalau gajinya sudah 10 juta. Barusan mulai nabung. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Nabung itu yang penting disiplin dan konsisten. Sadis, sabar, dan disiplin. Maksudnya apa? Sabar menunggu. Semua indah pada waktunya. Tapi jangan menunggu terus, tapi nggak pernah nabung, Bapak Ibu. Start small. It's okay. Ya. 5.000 perak sehari, it's okay. 5.000 perak sehari, 20 hari, 100.000. 1 tahun, 1,2 juta. Bunga berbunga, compounding is salah satu magic wonder dalam kehidupan. Oke? Start with your energy. Ya, semangat ya. Tapi harus keep it consistent. Harus keep it consistent. Ya, konsisten ini yang berat, Bapak Ibu. Konsisten ini yang berat, ya. Oke. Nah, growth mindset dan fixed mindset. Ini ada bedanya, Bapak Ibu. Growth mindset dan fixed mindset. Apa bedanya, Bapak Ibu? Growth mindset ini cara berpikir yang berkembang dan terbuka, menerima tantangan sebagai pelajaran baru, menerima nasihat dan belajar dari kritikan, mendapat pelajaran dan inspirasi dari orang sukses. Ini Bapak Ibu. Bagaimana kita harus belajar, bukan cuma menghafal. Baca banyak buku. Ya, saya kalau nggak sempat baca buku, Bapak Ibu, saya follow IG-nya Pak Tanadi Santoso. Pak Tanadi Santoso lagi baca buku, saya tinggal dengerin, Bapak Ibu. Caranya gimana? Sambil sepedaan, sambil nyetir mobil, saya dengerin, Bapak Ibu. Dapat nyerap ilmu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidur sambil dengerin itu juga boleh loh, Bapak Ibu. Karena otak kita tidak berhenti ketika kita tidur, Bapak Ibu. Ya. Otak kita tidak berhenti ketika kita tidur. Dan siap menerima tantangan sebagai pelajaran baru. Ini Bapak Ibu, kalau kita di kantor sebagai profesional, Bapak Ibu, kita hadap ke pimpinan kita, Bapak Ibu, Pak, Bu, apa yang bisa saya saya bantu lagi, pekerjaan saya sudah beres, apa yang bisa saya kerjakan lagi? Kebanyakan orang, males sih, lelapo. No, Bapak Ibu. No. You are the driver. We are the driver. Kalau kita mentalnya passenger, ya tunggu dulu. Kalau dikasih kerjaan, ya wes. Kalau nggak dikerjaan, ya tidur aja dulu. Masih ingat ciri-cirinya passenger dan driver? Driver nggak mampu, ngantuk aja nggak boleh. Kalau passenger, nah iso turu sih. Gajine pancet kok. Wek. Ketika kita diberikan masukan, nasihat, dan kritikan, kita menerima dengan hati yang gembira, pemikiran yang terbuka, dan kita berusaha memperbaiki. Growth mindset. Sehingga kita mendapatkan pelajaran dan inspirasi. Oh, bisa begitu ya? Bedanya, statis, urip iki wis ngene iki, ape apa maneh? Mangan gak mangan asal ngumpul. Sing penting rukun dibagi loro. Apa kowe iku kayak ngono? Golek aneh-aneh ae. Wis gak usah kakean pola lah. Enggak usah banyak pola, enggak usah banyak tingkah. Carmuk ya kamu ya, carmuk. Kita ini di sini cari duit, bukan cari muka. Kamu ikut sana atau ikut sini? Oh, Bapak Ibu, saya pernah dibegitukan, Bapak Ibu. Saya pernah dibegitukan. Jawaban saya enggak ikut kanan, enggak ikut kiri.
Kecut Bapak Ibu. Kecut. Diam. Ya. Mengabaikan kritik. Gak iso, aku iki ya wis kene iki. Apa maneh? Ya. Nek watuk iku iso disembunno, iso dikasih obat. Nek watakku kene iki. Waduh, Bapak Ibu. Ajur Bapak Ibu, ajur. Ya. Merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Sebetulnya kalau kita melihat teman kita sukses, kita harus penasaran, kita tanya, gimana caranya? Bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Apa yang bisa saya pelajari? Nempel terus Bapak Ibu. Itu yang saya ajarkan ke tim saya Bapak Ibu. Dan saya melihat perubahan itu. Ada tiap bulan Bapak Ibu di ranking Bapak Ibu. Tim saya itu di ranking Bapak Ibu. Ada employee of the month, ada idol of the season. Tiap bulan dan tiap 3 bulan Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang paling bawah. Yang nilai itu bukan saya. Yang nilai itu satu kantor. Termasuk saya. Oke? Tapi saya melihat progres. Orang yang paling bawah jedok bisa jadi number 1. Ketika dia nempel, dedikasi, nempel sama A, nempel terus. Si A dedikasi, dia lebih dedikasi. Kerjasama, dia nempel sama B. Kerjasama. Integritas, dia nempel sama C. Integritas. Sampai dia semua aspek itu menang, Bapak. Keren. Karena dia mau berubah. Bukan jilat pantat, bukan cari muka. Butuh proses. Nggak bisa nempel 1 bulan langsung jadi pemenang. Omong kosong, Bapak. Dan temannya bisa menerima. Nggak ada yang merasa terusik, merasa, kamu begini ya, awas kon ya, jedok misalnya. Tak bujui, tak jegal, tak fitnah. Nggak ada. Caranya. Oke? Baru kita bisa drive your people. Drive orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa mendrive diri kita sendiri, maka kita bisa mendrive orang-orang di sekitar kita. Ya. Set goals. Berani ambil keputusan, memimpin dengan hatinya, ya. Kekuatan memberi. You win, I win, maybe. I give you more. I treat you better. Ya. My moral in life is simple. You treat me good, I'll treat you better. Wah, kalau bisa jadi lingkaran malaikat itu Bapak Ibu, saling memberi terus. Enak. Oke? Menumbuhkan mielin. Mielin itu memori otot Bapak Ibu. Mielin itu memori otot. Memori otot. Gini Bapak Ibu, saya tanya sama Anda. Ketika kita tidur, jantung kita itu berhenti nggak sih Bapak Ibu? Atau tetap jalan? Tetap jalan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena jantung kita itu semua dalam tubuh kita, dalam kendaraan kita Bapak Ibu, kendaraan yang diberikan Tuhan ke kita itu sangat-sangat canggih dan luar biasa. Semua yang kita butuhkan itu ada di dalam diri kita. Oke? Itu memori otot Bapak Ibu. Ya. Kalau kita biasa habis makan harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok nggak enak karena memori ototnya habis makan harus ngerokok. Itu yang kita biasakan. Contoh lagi Bapak Ibu. Orang di Jepang Bapak Ibu. Oh, sorry. Bukan orang di Jepang, orang di Tiongkok Bapak Ibu. Ketika mulai membuka diri dan segala macam, mereka di training Bapak Ibu. Di training untuk tersenyum. Ada bagian daerah di Tiongkok yang sulit untuk senyum. Gimana trainingnya Bapak Ibu? Gampang Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ambil bolpen ya Bapak Ibu. Ya, setiap pagi. Kan jadi lebar gini. Ini bukan hasil training ya Bapak Ibu ya. Natural. 272. 2 cm ke kiri, 2 cm kan. Tahan 7 detik. Yes. Bapak Ibu, digituin terus Bapak Ibu. Lama-lama senyum. Terus natural Bapak Ibu. Mielin Bapak Ibu. Ya, saya pernah
didatengin seorang peserta seminar, Bapak Ibu, dia tegap, Bapak Ibu, Pak, saya ingin belajar supaya bisa senyum dan menyenangkan orang lain. Coba tinggal senyum aja kan, Pak? Coba senyum. Ternyata ya memang menakutkan, Bapak Ibu. Karena sejak kecil, Bapak Ibu, ya, sejak kecil ya, papanya itu tentara, ibunya itu guru. Papanya bilang, dia senyum-senyum, cedes, jangan cengengesan, anak laki nggak usah cengengesan. Siap. Bisa senyum? Sulit. Ketika dia nggak jadi tentara, jadi marketing, mau senyum aja sulit, Bapak Ibu. Masa lalu, bagaimana mendobraknya? Belajar. Saya bilang, gigit chopstick, gigit bolpen. Tiap pagi. Masuk kamar mandi, rusak pola. Rusak pola mielinnya, memori ototnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian dia hadir lagi, Bapak Ibu. Pak, saya sekarang sudah bisa senyum. Hah? Maksudnya? Oh, saya pernah tanya sama Bapak, gimana supaya saya bisa senyum? Dan dia senyum beneran, Bapak Ibu. So beautiful, Bapak Ibu. Kita bisa merubah diri kita, Bapak Ibu. Kita nggak harus tergantung sama masa lalu kita. Semua ada caranya. Baca buku lagi. Baca buku lagi. Sekarang kita bisa lihat YouTube, bisa lihat IG. Tergantung apa yang kita lihat. Tergantung apa yang kita dengar. Semua cari di YouTube, di IG, ada, Bapak Ibu. Di internet ada, Bapak Ibu. Ya kan? Oke. Bapak Ibu, kita bisa menjadi bad passenger atau good passenger. Udah jadi passenger masih bad pula. Menuntut, menodong, ya. Play to lose. Ya, play to lose. Play to lose itu bagaimana? Mungkin dalam konteksnya play to lose itu kalau dalam kehidupan aku pengen cepet kaya tanpa susah. Aku pengen cepet kaya, gak perlu belajar. Apa yang terjadi? Ikut money game. Gitu? Saya bilang, ada yang nanya sama saya, Pak, gimana cara muterin uang lebih cepat? Oh, muterin uang lebih cepat. Tempelin kipas angin, nyalain. 1, 2, 3. Muter, Bapak Ibu. Bukan gitu, Pak. Maksudnya supaya menggandakan uang. Oke, kasino. Kamu punya uang berapa? Nah, 100 juta, taruh hitam atau merah. Langsung cepet toh. Kalau bablas, kalau menang langsung 200 juta, puterin lagi 400 juta. Kayak begitu. No, there is no easy way to success, Bapak Ibu. Saya nggak tahu cara mudah menjadi kaya. Kalau kita mau cuma jadi penumpang. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang good driver. Good driver. Bapak Ibu, kalau ada kuadrannya, ya, ada kuadrannya. Bad passenger, good passenger, bad driver, good driver. Bad driver ini lebih parah. Karena bad driver itu bisa mempengaruhi passenger yang lain untuk berbuat bad. Itu yang dinamakan provokasi, provokator. Bad driver. Oke. Good driver sebaliknya itu menginspirasi. Menginspirasi dengan disiplinnya, dengan konsistennya, dengan tanggung jawabnya, dengan inisiatifnya, dengan melayaninya. Itulah good driver. Ada satu lagi Bapak Ibu, cerita nyata Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Siapa orang ini Bapak Ibu? Ya. Siapa orang ini? Ini Bapak Ibu. Dia lahir ya cerebral palsy Bapak Ibu. Cerebral palsy. Kalau Anda mungkin pernah dengar cerebral palsy atau Anda bisa Google apa kuwi cerebral palsy, Bapak Ibu, dia itu metode gitu loh Bapak Ibu. Semuanya metode kayak maaf ya, cacat separuh. Halo. How are you? Cerebral palsy Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, dia dididik sama ibunya bahwa you are normal.
Kamu sekolah di sekolah normal, sampai akhirnya lulus, sampai akhirnya dia mencari kerja, tentu susah dia terima kerja, dia nggak diterima kerja, ngelamar, dianterin ibunya, karena dia begini, sampai ada satu perusahaan, namanya perusahaan Watkins, Bapak Ibu, dan dia bilang, aku mau jadi sales aja, nggak apa-apa. Katanya manajernya atau katanya bosnya, hah, kamu mau jadi sales? Wes lah, kamu nggak usah bayar aku. Kamu kasih aku daerah yang paling jelek. Oh Bapak Ibu, ketika kita berusaha Bapak Ibu, kebetulan di samping bosnya itu ada sekretarisnya Bapak Ibu. Bosnya udah bilang nggak usah, sekretarisnya itu jejek bosnya. Dus. Nah itu mungkin Gusti bekerja Bapak Ibu, tangan Tuhan bekerja, kaki Tuhan bekerja. Dus. Melalui kaki sekretarisnya Bapak Ibu, bosnya, yo wes, kamu dikasihin. Mulai hari itu dia bekerja Bapak Ibu di perusahaan Watkins Bapak Ibu. Ya, dia setiap hari bangun 4:30, persiapan, pergi ke kantor sendiri, jualan Bapak Ibu, jualan Bapak Ibu, jualan, terus sampai menjadi salesman terbaik di perusahaan itu dan mendapatkan penghargaan bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi belasan tahun. Dia adalah Bill Porter Bapak Ibu. Selama 48 tahun. Anda cari Bapak Ibu. Ini bukan legenda Bapak Ibu, ini bukan imajinasi Bapak Ibu, ini real people Bapak Ibu. Who is Bill Porter? Dan dia itu nggak jangkep. Bayangin Bapak Ibu, Anda didatengin sama salesman, halo, nama saya Bill, saya bawa perusahaan ini. Thank you. Oh, wah itu kan di luar negeri, Pak. Semua yang Bapak omong itu di luar negeri. Enggak loh, Rian tadi Indonesia loh, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nih Sugeng Bapak Ibu, Mojokerto. Sugeng Mojokerto Bapak Ibu. Sugeng Mojokerto ini ya Bapak Ibu, sukanya trek-trekan Bapak Ibu. Wah, karena dia enggak tahu, kalau dia enggak tahu bahwa trek-trekan itu risikonya besar. Dia mikir, it's cool, keren. Nyali gua gede, oke? Kecelakaan gelondang, kakinya amputasi, Bapak Ibu. Sama orang tuanya dibeliin kaki palsu, dirawat. Orang tuanya meninggal, bingung dia. Kaki palsunya mulai rusak. Dibeliin sama saudaranya. Bingung dia. Bingung, Bapak Ibu. Kenapa? Masa seumur hidup aku bergantung sama orang? Terus dia lihat kaki palsu itu gimana, dia dapat inspirasi Bapak Ibu, dia coba buat sendiri Bapak Ibu, dia coba buat sendiri, berhasil dicoba sendiri, dia mencoba produknya sendiri Bapak Ibu, yang nyaman, yang ringan, yang murah, yang efisien, yang wes pokoknya top, karena dia pemakainya Bapak Ibu, bukan cuma pengguna Bapak Ibu, bukan cuma pengguna, tapi dia sekarang menjadi produsen Bapak Ibu, naik tingkat Bapak Ibu, laris Bapak Ibu. Jadi good passenger, jadi good driver. Iwan Bapak Ibu, Iwan Batu Malang Bapak Ibu, Iwan Batu Malang, anak sopir angkot Bapak Ibu, itu juga good driver. So again, hidup kita itu kita yang nentuin. Iwan Bapak Ibu mau sekolah dapat beasiswa Bapak Ibu, bapaknya bilang ngapain lu sekolah, udah jadi kernet aja, ikut bapak cari duit. Tidak ngikutin bapaknya, apakah jadi durhaka? Oh, hari ini Bapak Ibu jadi pembicara, memotivasi banyak orang, bisa beliin orang tuanya rumah. Ini dari mandataris orang tua, melepas ketergantungan, memulai kehidupan baru. Mental mana yang kita pilih? Belajar dari masa lalu, ya, belajar dari kejadian masa lalu, tidak takut kalah, play to win, atau menjadi pecundang terkurung di dalam masa lalu. Menjadi pecundang takut menang, takut mengambil risiko, melihat setiap masalah, selalu ada masalah,
Ya toh? Atau melihat jawaban, solusi di setiap masalah. Ya. Bapak Ibu, kita bisa tanya sama diri kita, Bapak Ibu, saya terapkan sama tim kita, Bapak Ibu. Saya bilang gini, kalau ada masalah, tanya, Bapak Ibu, otak kita itu kayak vending machine, Bapak Ibu. Kayak mesin dicemplungi koin, plutuk, gelondang, keluarnya apa? Kalau kita cemplungin koinnya, solusinya. Kalau ada masalah, solusinya. Maka mungkin barusan kita kepikir solusinya. Tapi kalau kita selalu ngomong problemnya, masalahnya, tantangannya, keadaannya, nggak akan pernah ketemu solusinya, Bapak Ibu. Selalu tanya, solusinya apa? Pemenang melihat manfaatnya. Pecundang melihat masalahnya. Oke. Pemenang mencari solusi bekerja berdasarkan fakta dan data. Bagaimana cara kita berpikir? Bagaimana cara kita berpikir? Kumpulkan fakta data. Kumpulkan fakta dan data. Analisa, belajar historinya. Apakah ada yang pernah melakukan ini? Apakah ada yang pernah melakukan itu? Siapa yang bisa? Siapa yang pernah bisa? Siapa yang pernah berhasil? Datanya bagaimana? Angkanya bagaimana? Bapak Ibu, angka dan data itu lebih valid daripada perasaan kita. Oke. Dingin berapa derajat? Panas berapa derajat? Saya sudah kerja keras berapa jam? Caramu gimana? Ya. Pecundang berkata, ini mungkin bisa tapi terlalu sulit. Pemenang berkata, ini memang sulit, tapi kita bisa mulai kerjakan. Kita bisa coba. Pemenang berkata, ada yang bisa saya bantu? Pecundang berkata, hehe, silahkan suruh dia. Tai Chi Master, Bapak Ibu. Wutshu, wutshu. Wah, bukan gua. Iya, bukan saya. Oh, tentu dia. Oh, Bapak Ibu, I believe. Saya percaya. Semua yang ada di sini, you are a winner. We are a winner. And we drive, we take control of ourselves. Kita mengontrol kehidupan kita. Saya Ronald Sitorang. I am not what happened to me. I am what I choose to become. Saya adalah pilihan dari keputusan-keputusan saya, dari pelajaran-pelajaran saya, dan menjadi yang baik. Bukan karena keadaan, bukan karena kenyataan, tapi karena pilihan dan keputusan yang kita ambil. Silahkan dibuka sesi tanya jawabnya, Pak. Terima kasih. Pak Agus atau Bu Fatma? Silahkan, Pak. Yes. Tak pikir sudah ketiduran ini. Sepura nih, Pak. Ayo, silakan. Bagaimana, Pak? Apa ada sesi tanya jawab dulu untuk membuat semangat? Boleh, langsung, Pak. Boleh, Pak, ya? Ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, biar tetap semangat, silakan Bapak Ibu melontarkan pernyataan langsung atau bisa saya bacakan, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan menarik. Ada yang lucu, Pak. Yes. Yang lucu ini, Pak. Gimana? Kalau kita adalah suami istri, Pak. Yes. Kapan yang atau siapa, Pak, yang menjadi self drive? Kalau semuanya jadi self drive, Pak, wah ini suami dan istri bisa saling berantem, Pak. Siapa menjadi self drive dan mana yang menjadi passenger? Itu dulu, Pak. Ini yang agak lucu. Silakan, Pak. Oke. Ketika kita sudah berkomitmen dalam keluarga, ya toh, maka dua orang ini kan harus bisa menentukan tujuannya. Ya toh ya, masa yang satu mau ke Amerika, yang satu mau ke Eropa. Yo nggak jadi suami istri, urip dewe-dewe. Ya toh, tapi kalau kita bisa sepakat menentukan tujuan, maka kita bisa
saling mensupport. Ya. Bapak Ibu, driver itu saya analogikan tuh begini. Kalau kita di jalan, ya, ini semua orang driver, bukan yang duduk di belakang. Kalau suami istri bisa mencapai tujuan yang sama, dengan kendaraan berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda, tapi tujuannya sama, happy. Berarti drivernya tetap satu, Pak, ya? Drivernya... Suami pegang setir, suami pegang persneleng, Pak, katanya. Ya, tapi nggak boleh salah. Kalau kita jadi pengemudi truk 24 jam, suami nyetir, istri tidur, istri nyetir, suami tidur. Drivernya sama, truknya sama. Biduk rumah tangganya sama, giliran jos tambah jauh, orang istirahat, ini truknya jalan terus. So everybody can be a driver. Yang penting mutual respect, mutual trust. Saling menghormati, saling mempercayai. Next. Ini nanti ada lagi, Pak? Marriage counseling, Pak. Lanjut. Wah, ini berarti Pak Ronald siap jadi konsultan suami istri, Pak, ya? Pak, saya itu punya klien family business, Pak. Rata-rata klien saya family business. Salah satu dari family business itu ya suami istri kan, Pak. Bukan anak bapak, ibu orang tua, bukan orang tua anak, bukan itu aja. Kadang-kadang suami istri, Pak. Saya pernah di tempat klien mereka gebuk-gebukan di depan saya. Saya sampai bingung ini. Ini konseling bisnis tapi ya marriage counseling juga, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Baik, Pak, saya bacakan. Ya. Ya, ini mirip-mirip pertanyaannya, Pak. Ya. Bagaimana mengimplementasikan self drive ini, Pak? Terutama di lingkungan atau teman-teman yang pasif, Pak. Jadi ceritanya ini hidupnya di lingkungan yang passenger semua. Yes. Bagaimana cara atau strateginya, Pak? Karena nanti kalau memulai dulu, Pak, takutnya dimusuhi, ya, kemudian ya dianggap carmuk, Pak. Silakan, Pak. Tadi ada 4. Yang pertama inisiatif melayani. Siapa sih yang nggak suka dilayani? Kalau teman kita layanin satu persatu dengan ikhlas, giliran, lama-lama mereka kan merasa, oh, orang ini kok baik ya sama aku. Aku mulai mendengarkan dia, aku mulai melihat dia. Kalau kita bukan cuma melayani satu orang saja, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling sugih, yang paling keren, yang paling bosnya doang yang dilayani, tapi melayani semuanya secara merata, dengan ikhlas dan sukacita. Apakah mereka akan bilang kita carmuk? Nah, cek and recheck lagi kan. Inisiatif, melayani. Ada yang bisa saya bantu, bukan cuma sama selamat pagi bos, bosnya doang, tapi koncone pura-pura gak ketok. Besok sudah bukan manajer kita udah nggak nyapa lagi. Dia wis duduk manajer, mager. Tapi kalau kita konsisten, Bapak Ibu, inisiatif melayani siapapun, mulai dari OB sampai pimpinan, bersikap baik, menyapa, menyenangkan. Apakah kita dibilang carbuk? Belum tentu. Dicoba dulu. Oke. Bapak Ibu, saya punya tim, tidak semuanya langsung masuk culture yang ngerti, Bapak Ibu. Saya tidak sungkan, Bapak Ibu, anak buah saya, bahkan sopir, selamat pagi Pak Sopir, selamat pagi Pak Eko, selamat pagi Pak Jaka. Dia kaget, Bapak Ibu. Oh, ini bosnya kok selamat pagi sama saya. Kasih contoh. Nah, kira-kira begitu ya Pak Agus ya. Jadi melayani inisiatif sama rata. Oke? Berani ambil tanggung jawab. Oke? Baru kita bisa bilang, oh, tujuan kita itu begini loh. Nah, mulai orang mendengarkan kita. Next. Ada lagi Pak pertanyaan? Yes. Apakah seseorang yang risk taker itu juga bagian dari prinsip driver ya Pak? Ini mirip, tadi sudah ada sih Pak ya, sudah terjawab ya. Jadi salah satu prinsip driver adalah risk taker. Risk taker tapi harus kalkulasi Bapak Ibu. Risk taker itu harus kalkulasi. Jangan konyol. Nih, saya kasih 1 miliar, lompat dari tebing.
lompatnya nggak selamat, ya 1 miliarnya juga nggak dapat, Bapak Ibu. Oke, tapi ketika kita bisa mengkalkulasikan, oh ini Bapak Ibu ada return luar biasa, 1 bulan 20%, mulai dari 500.000. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. When something is too good to be true, ada udang di balik bakwan Bapak Ibu. 1% setiap hari. 1% setiap hari kelihatannya kecil ya. 30 hari 30%. Wow, oke, nggak apa-apa, murah. Itu nggak murah Bapak Ibu, mahal pol. Kalkulasikan resikonya. Oh, ada pinjol. Pinjol nggak mungkin lah dia bisa nge-track saya. Oke, yes. Nggak dibaca syarat dan ketentuannya. Ketika diombar-umbar dan lain-lain dengan teknologi, sekarang menyalahin pinjolnya. Lah kok dulu install aplikasinya ngapain? Ayo. Ini Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Lanjut Pak ya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi Pak. Yes. Saya terpesona sama Pak Ronald nih. Thank you. Yang tanya ini wanita atau pria? Saya juga terpesona sama semangatnya. Berapa ini? 130 sekian peserta. Jos terus dari tadi. Walaupun saya nggak bisa melihat satu persatu. Yes, thank you Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Mohon tips dari Pak Ronald. Cara memimpin teman-teman yang baik tapi pasif. Takut salah, tidak berani berpendapat Pak. Berarti termasuk passenger tadi. Yes. Kita dengarkan dulu pendapatnya. Kita kasih mereka kesempatan. Kita berikan mereka pertanyaan. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama evaluasi. Kita tidak mendikte mereka. Kita sama-sama berkembang. Oke. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau mereka takut untuk bertanya, mungkin kita harus introspeksi diri. Apakah kita terlalu banyak berbicara? Lebih banyak mendengar. 2 telinga dan 1 mulut. Maksudnya bagaimana? Harapannya bagaimana? Pendapatmu bagaimana? Kembali lagi. Ngomongnya gampang, prakteknya sulit tuh Pak. Oke, next. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana menemukan keunikan diri yang sesuai dengan kekuatan, Pak? Keunikan diri yang sesuai dengan kekuatan. Maksudnya gimana ini? Saya bingung. Menemukan keunikan diri. Ya, maksudnya agar sesuai dengan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki, Pak. Mencari sesuatu keunikan, Pak. Keep trying new things. Cobalah hal-hal baru. Nanti sampai ketemu. Ya. Saya hari ini nggak akan jadi pembicara kalau saya menolak ketika diundang menjadi untuk sharing. Pak, ayo Pak sharing. Hah? Enggak bukan gua. Saya enggak mau, saya enggak tahu. Saya enggak bisa. Saya bukan pembicara. Ketika saya belajar, ternyata menyenangkan. Nah, di sana saya belajar sesuatu. Jadi cobalah hal-hal baru. Cobalah hal baru. Kalau mau tahu, ikut tes psikologi. Oh, itu bisa ikut tes Gallup. Karena kelebihan ke kita itu bisa jadi juga satu paket dengan kekurangan kita. Bapak Ibu, saya mau mau menceritakan bahwa saya dulu masa lalu Bapak Ibu ketika SD dan SMP, mama ibu saya itu selalu malu sama saya. Malu. Maksudnya malu. Mama itu malu tiap kali terima raport. Kamu itu dibilang sama gurumu cerewet banget, nggak berhenti ngomong. Tapi kalau saya memaknai kecerewetan saya itu, akhirnya saya jadi diam dan bungkam. Mungkin hari ini saya nggak akan jadi konsultan atau pembicara. Tergantung ngomongnya apa. Jadi itu yang saya maksud, keunikan dan kelebihan, kekurangan dan kelebihan, itu satu paket. Tergantung bagaimana kita mendelivernya. Next. Ya. Ada lagi, yang ini mirip Pak, saya lewati ya.
Jadi bagaimana bekerja sama dengan yang fixed mindset ya. Ini mirip dengan tadi Pak ya. Yes. Coba saya cari pertanyaan yang lain. Pak Ronald, bagaimana cara memimpin orang dengan hati? Karena saya pernah melihat almarhum Pak Jakob Utama ini pernah menulis buku tentang hal ini. Wah, maksudnya memimpin dengan hati, Pak. Hatinya satu, Pak. Kalau dua menjadi pemimpin yang hati-hati. Kan beda, Pak. Memimpin dengan hati dengan memimpin dengan hati-hati. Kalau memimpin yang hati-hati tidak bisa maju, Pak. Bagaimana memimpin dengan hati? Ya itu tadi ya, mungkin yang kita bilang bahwa saya juga selalu belajar ya. Saya selalu belajar ya. Kita harus berikan yang terbaik untuk orang. Kita doakan orang yang terbaik. Tapi kita juga harus waspada. Waspada maksudnya gimana? Jangan sampai ketipu. Ya kan? Walaupun penipu itu adalah guru terbaik kita, tapi sekali ketipu ya belajar Jangan terus ketipu lagi gitu ya. Itu yang tadi akhirnya jadi hati-hati kan gitu ya. Nah, jadi memimpin dengan hati adalah memberikan yang terbaik sama orang. Say what you mean what you say, but don't say it mean. Katakan dengan baik. Lakukan apa yang Anda janjikan. Ungkapkan maksud dan perasaan Anda. Komunikasi. 70% problem di tempat kerja di seluruh dunia, perusahaan besar maupun kecil, komunikasi. Karena kita kebanyakan manusia itu bukan cenayang yang bisa membaca pikiran orang lain. Jadi ungkapkan, kalau bilang tadi, isi hati kita. Harapan saya, nah, begitu. Ya, kira-kira begitu, Pak. Ya, keren, Pak. Semoga malam ini menginspirasi, Pak. Tapi biasanya, Pak, ya, ini semoga tidak terjadi malam ini, Bapak Ibu ya. Habis ikut seminar motivasi, tidur, kemudian besok lupa, Pak. Nah, bagaimana cara supaya tidak lupa, Pak? Cara tidak lupa, ya, cara tidak lupa. Mulai hari ini, saat ini, sekarang tidur, juga, bukan? Sebelum tidur, saat ini kan start now, start small. Iya, betul, Pak. Write your goals and plan your action. Tulislah tujuan Anda dan rencanakan langkah-langkah apa. Tadi kan mulainya kunci jawabannya itu 4 itu toh. 4 itu yaitu adalah inisiatif, melayani, navigasi, tanggung jawab. Saya mau berinisiatif apa besok di tempat kerja? Saya mau berinisiatif apa besok atau hari ini atau malam ini untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin untuk orang tua saya, atau mungkin untuk saudara saya, untuk mungkin pimpinan saya, atau untuk mungkin tim saya, atau untuk mungkin dosen saya, atau untuk mungkin mahasiswa anak didik saya. Apa inisiatif yang akan saya lakukan? Dan saya akan melayani bagaimana? Tujuannya apa? Dan bagaimana saya bertanggung jawab? Kalau saya istilahnya tidak melakukan itu, saya menghukum diri saya itu bagaimana? Ini Bapak Ibu. Saya bilang sama sales saya, semua capai target, saya kosek WC. Tapi ya kita set target yang benar ya Bapak Ibu. Jangan di set yang tinggi-tinggi ya, percuma orang juga nggak termotivasi. Itu kan hanya untuk memotivasi mereka. Paham ya Bapak Ibu? Itu contoh. Ya. Contoh. Challenge other people. Oke Pak, kira-kira demikian. Ya. Jadi tulis inisiatif Anda, bagaimana Anda mau melayani, bagaimana kita mau mengkomunikasikan atau menyampaikan tujuan kita, bagaimana kita bertanggung jawab, komitmen kedua belah pihak. Oke, komitmen kedua belah pihak. Next. Baik, terima kasih.
Karena waktu Pak ya, berarti ini penanya terakhir Pak. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, penanya terakhir. Nah, ini dapat jackpot. Bagaimana kalau kita satu tim dengan teman-teman yang over serba bisa, Pak? Wah, ini serba bisa. Ini kalau ditambahin tuku menjadi tuku serba bisa, Pak. Bukan tuku serba guna. Bagaimana kita memiliki teman-teman yang over serba bisa dan teman-teman tersebut tidak memberi kesempatan kepada yang lain, Pak. Wah, ini over serba bisa, overload, Pak ya. Asalkan bukan overdosis, Pak ya. Silakan, Pak. Bagaimana kalau kita berteman dengan orang yang serba bisa? Sebetulnya itu kan berkat ya Bapak Ibu ya. Ya kan, berkat. Ya. Tapi saya percaya siapapun penanyanya, Anda juga serba bisa dalam hal yang lain. Oke. Bisa belajar yang pertama. Bisa nempel. Bisa nyontek. Nyontek apa? Nyontek prosesnya. Kamu kok bisa begitu? Gimana caranya? Kamu kok bisa komputer? Gimana caranya? Ikut kursus komputer. Kamu kok bisa punya stamina yang luar biasa? Gimana caranya? Kamu makan apa? Kamu tidur jam berapa? Kamu minum vitamin apa? Kamu olahraga apa? Apa yang memotivasi Anda untuk bisa seperti itu? Dan apa yang memotivasi kita supaya kita bisa minimal sama atau lebih baik daripada dia? Itu kan berkat. Maka kita punya contekan. Maka kita punya role model. Itu sudah satu berkat, sudah satu anugerah. Anda diberikan teman yang serba bisa dan Anda bisa melihat keahlian. Ini bukan sarkas ya Bapak Ibu ya. Ini bukan sarkas ya. Ini kalau saya menerjemahkan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang baik ya. Jadi bagaimana kita bisa berteman dengan orang yang serba bisa? Ya kita belajar dari yang serba bisa. Kita kepingin apa dari dia yang bisa ditularkan ke kita, yang bisa kita pelajari. Oke. Nah, disitulah mungkin sedikit banyak kita berubah. Disitulah kita mulai nyambung sama dia. Mungkin dia juga mulai nyaman sama kita. Atau kita lihat apa yang kita bisa, tapi dia ya bisa, tapi kita lebih jago. Sesimpel misalnya dia itu orangnya males nyatet. Oh, wis nyatet ae kok aku lak iso nyatet. Wis opoe jarine dhek tak catet. Opoe jarine dhek tak catet. Waktu orang itu butuh, ini loh Mas, ini loh Bu, ini loh Pak, monggo mohon izin Pak, Bu, ini saya catat berdasarkan keren ya, kamu sudah membantu aku. Kamu kok bisa nyatet omonganku yang begitu cepat? Wah, dia mulai terpesona Bapak Ibu. Kita tukar ilmu Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa itu tidak harus mutakhir Bapak Ibu. Yang penting pertama kali mau belajar. Mau mencoba. Mau berusaha. Ya, itu kuncinya. Maka dengan rahmat Tuhan kita menjadi bisa juga. Ya. Terima kasih Pak Ronald. Boleh kita beri aplaus ya Bapak Ibu ya. Thank you. Terima kasih Pak Ronald atas motivasi, inspirasi, serta insight yang luar biasa. Semoga malam ini tidak hanya malam ini lagi. Malam ini dan seterusnya memiliki motivasi, inspirasi, dan insight dari Pak Ronald. Karena saya pernah beberapa kali ikut seminar motivasi, Pak. Setelah tidur, bangun, saya lupa kemarin apa ya. Nah, tapi saya yakin materi dari Pak Ronald itu sangat memorable, mudah diingat. Kuncinya satu, self-drive mulai dari sekarang. Learning by doing. Kita harus terus belajar. Ya. Yes. Kalau tidak, nanti bisa konsultasi kami. Kalau belum menjadi mahasiswa S2, silakan segera bergabung sebagai mahasiswa Pascasarjana S2, di mana kami menyelenggarakan seminar-seminar dengan narasumber yang luar biasa setiap 2 minggu sekali. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, dan kita juga diberi oleh batasan waktu, maka seminar yang luar biasa ini semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Ronald
Terima kasih Pak motivasi, Agus. inspirasi dan insight-nya. Teman-teman, Silakan. Pak Agus izin. Silakan, Teman-teman Pak. kalau mau tanya jawab di luar sesi ini, ya Anda bisa follow Instagram kami @ronaldsitolang_official. Ronald Sitolang _official, OFFICIAL. Di IG Anda bisa DM ke kami, nanti saya akan usahakan untuk jawab semampu saya. Terima kasih. Salam sehat, bahagia, dan Tuhan berkati kita semua senantiasa. Selamat malam. Bapak Ibu, sebelum live dari Zoom, mohon mengisi review untuk malam ini. Ya, sudah ada di chat. Bu Tere, bagaimana? Foto bersama. Oh, foto dulu. Nah, Mas Hendy yang memfoto ya. Kalau saya di sini tidak bisa memfoto. Silakan, Mas Hendy. Memfoto. Dan jangan lupa Bapak Ibu. Share screen-nya dimatiin ya. Share screen-nya berarti Ya, dimatiin ya. Sebentar. Ini silakan on video. Gimana ini matiinnya? Oke. Udah mati belum? Sudah Pak, sudah. Oke. Ini nggak masuk. Saya hitung ya Bapak Ibu. 272 Bapak Ibu. Saya hitung, 272. ya. Silakan Bapak Ibu senyum atau menampakkan wajah ya, atau mungkin pura-pura senyum atau pura-pura bahagia katanya. Pura-pura tidak mengantuk Bapak Ibu. Ya. Seolah-olah. Nah, silakan ditampakkan dulu penampakan wajahnya, kita senyum bersama, kita nikmati, ini adalah berkah ilmu yang bermanfaat, ya pura-pura bahagia, pura-pura sehat. Silakan nanti ada Mas Hendy yang menghitung. Saya hitung ya, 3 detik saja, tidak usah lama-lama. 1, 2, 3. Ya bebas. Gaya Asia. Wah. Gaya Asia gimana gaya Asia? Asia? Ini huruf A, nih A. Oh, nih. Asia. Raja Wali. Oke, Kita branding Asia. A. Sik, gini, Asia. yes, Asia. Saya hitung 3 jam. Oh, maaf, 3 detik saja. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ronald. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam Pak Ronald. Thank you. Thank you Pak Terima Ronald. Thank kasih you. Pak Ronald. Thank you, sehat selalu. Atur suwun Pak Ronald. Thank you. Matur nuwun.